Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang kami hormati, mari bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah, dan apabila kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak bakalan mampu menghitungnya. Walaupun nikmat kelihatan satu, nikmat minum kelihatan satu, nikmat bisa makan kelihatan satu, an-nikmatul wahidah, nikmat yang kelihatan satu, la naqdiru ala asriha, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mengapa? Lita'alluqiha bighairiha, karena nikmat yang satu tersebut masih berhubungan dengan ratusan, ribuan, bahkan dengan jutaan nikmat yang lain. Karena itu mengapa para jemaah sekalian, ketika kita melaksanakan sholat, didahului dengan takbir, ditutup dengan salam, ada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu itu yang kita baca di dalam surat Fatihah. Padahal tidak semua dari kita sedang mendapatkan nikmat. Mungkin saja rumahnya sedang kebakaran, mungkin saja baru saja dia mendapatkan musibah, ada yang meninggal. Tapi di saat sholat Jumat, sholat asar, sholat maghrib, semuanya sama seluruh dunia. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mengapa para jemaah sekalian kalimat hamdalah diucapkan? Terima kasih Allah, segala puji milikmu ya Allah. Wajib itu, nggak boleh diganti. Jawabannya sederhana, karena masih banyak yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Unzur ila man huwa dunaka fi amri dunyaka. Kalau urusan dunia, bandingkan dengan orang yang lebih sengsara, dengan orang yang lebih melarat. Insya Allah hidup kita akan selalu bersyukur. Salawat dan salam para jemaah sekalian semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana bulan Sya'ban ini kita menjelang bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan dikenal sebagai syahrus salat, adalah bulan memperbanyak salawat kepada Sayyidina Rasulullah. Perbanyak baca salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau salawat yang lain, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Mengapa para jemaah sekalian? Karena memang bulan Sya'ban ini dikenal sebagai syahrus sholati alal mukhtar, bulan untuk memperbanyak salawat kepada Sayyidina Rasulullah. Kalau di bulan Rajab kemarin kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena apa para jemaah sekalian, di bulan Rajab ini waktunya kita untuk bertakhalli,
berbersih diri, membersihkan diri kita lahir dan batin. Itu di bulan Rajab kemarin, harusnya begitu. Makanya bulan Rajab itu dikenal dengan bulan istighfar. Perbanyak istighfar, bersihkan jiwa kita, bersihkan diri kita dari segala dosa, sehingga nanti kita akan merasakan nikmat untuk beribadah di bulan Ramadan. Di bulan Rajab perbanyak istighfar, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang madmumah, penyakit-penyakit yang kotor, penyakit-penyakit yang bisa membinasakan manusia. Apa penyakit tersebut? Banyak, tapi paling tidak Sayyidina Rasulullah mengingatkan salasun muhlikat. Ada 3 penyakit hati yang dapat membinasakan manusia, jangan dipelihara ini. Yang pertama apa? Syuhun muta', pelit yang diikuti. Maksudnya adalah penyakit iri hati, penyakit SMS ini. Senang melihat orang lain sedih, sedih melihat orang lain senang. Jangan pelihara ini. Kenapa para jemaah sekalian? Karena orang yang hasud, al-hasud huwal mu'adzab abadan. Orang yang iri, orang yang dengki, orang yang hasud, hidupnya tersiksa selama-lamanya. Ini di dunia. Mengapa tersiksa Pak Kiai? Iya, karena tiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya, kekayaan, harta, pangkat, jabatan, tiada henti. Sedangkan kita hanya mengatakan, kok itu, kok dia, nggak pantas, yang pantas saya. Dengan segala ucapannya, dengan segala redaksinya. Mungkin para jemaah sekalian, dengan kehebatan dan kekuasaan kita, kita bisa menyingkirkan orang yang kita benci, orang yang kita dengki. Sentil aja, pergi dia dari tempat kerja saya, usir aja dia. Selesai apa? Tidak selesai, enggak. Mungkin orang yang kita benci pergi, tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat kepada orang yang lain dengan nikmat pangkat, jabatan, harta dan sebagainya. Capek kita. Makanya dikatakan al-hasud huwal mu'adzab abadan. Orang yang hasud itu, orang yang iri itu, orang yang dengki itu tersiksa hidupnya di dunia selama-lamanya. Wala adzabul akhirati akbar. Di akhirat lebih capek, lebih berat. Makanya jangan hasud. Mari kita obati penyakit hasud iri hati itu dengan SMS juga. Apa itu? Senang melihat orang lain senang, sedih melihat orang lain sedih. Tetangganya mengundang ada apa? Hajatan, walimah, datang, ikut senang, ucapkan selamat. Tetangganya berduka, ikut sedih, sampaikan, ikut kita berduka cita kepada mereka. Ini obat para jemaah sekalian, sederhana tetapi penting. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, yang harus kita bersihkan sebelum kita menghadapi bulan Ramadan ini adalah bersihkan hati kita dari sifat riya. Riya itu apa? Al-amalu li ajlin nas, beramal karena manusia, umroh karena manusia, tahajud karena manusia, hatam Quran karena manusia, puasa karena manusia, selfie sana kemari. Saya sedang umroh, saya sedang ibadah, saya sedang tahajud, dengan segala redaksi. Tujuannya apa? Al-amalu li ajlin nas, beramal, beribadah karena manusia. Termasuk juga riya para jemaah sekalian adalah wa tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan ibadah karena manusia. Ada orang saya ajak, ayo sholat berjamaah mas. Apa? Ayo sholat berjamaah. Enggak. Kenapa enggak mau? Takut dibilang soalim. Takut dibilang soalim. Sama siapa? Sama teman saya. Berarti anda tidak mau ibadah karena manusia. Ini yang dikatakan riya juga. Besok kita para jemaah sekalian, semua saya dengan bapak berbondong-bondong berdesak-desakan ingin masuk surga dengan amal masing-masing, dengan umrohnya, dengan ibadahnya, dengan sedekahnya, dengan Qur'annya. Termasuk kiai, saya ingin masuk surga. Ada orang yang mati syahid berlumuran darah, saya ingin masuk surga. Apa amalmu? Istashhadtu fi sabilik, saya mati di jalanmu ya Allah, mati syahid. Saya mati dalam keadaan perang, jadi saya ingin masuk surga. Apa katanya Allah? Bohong. Bohong. Bal aratta ayyuqala syuja, kamu pingin disebut sebagai pemberani, sebagai pahlawan.
Udah namamu sudah disebut pemberani, terkenal, disebut sebagai pahlawan, selesai. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Karena itu para jemaah sekalian, ayo usahakan kita beribadah ikhlas lillahi ta'ala. Malah kalau saya terus terang saja, kalau saya mau sholat, saya pakai usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu jumati, rakaatain mustaqbil qiblati adhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala saya sebut terus karena takut melenceng. Dan nanti di perjalanan, misalnya saya sedang sholat, sedang baca Al-Quran, sedang umroh, sedang sedekah, terbesit untuk melakukan apa? Ingin dipuji oleh seseorang, jangan berhenti. Karena al-ikhlas bit-takhallus, ikhlas itu untuk bisa dilakukan dengan cara belajar ikhlas. Kalau nanti nyelempeng sedikit, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, ayo bersihkan hati kita dari sifat ujub. Ujub itu bangga terhadap dirinya, mungkin karena ilmunya, mungkin karena ibadahnya, mungkin karena kebaikannya, menganggap dirinya suci, orang lain kotor, melihat dirinya suci, orang lain banyak dosa. Ini adalah ujub. Sama dengan mengatakan ana khairum minhu yang diucapkan oleh iblis, aku lebih baik daripada Adam. Iblis mengatakan begitu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan dari api dan Adam dijadikan dari tanah. Jangan sampai ada perasaan kita mengatakan saya lebih baik daripada bapak. Ketemu siapapun. Makanya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan, kun indallah khairun nas. Jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik. Silakan ahli ibadah, silakan. Tapi pegang hatimu. Wa kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Sehingga saya ketemu sama siapapun, ketemu sama bapak yang lebih tua, bapak yang lebih baik. Kenapa? Ibadahnya lebih banyak. Ketemu saya yang lebih muda, ada yang lebih baik. Kenapa? Dosanya lebih sedikit. Ketemu sama orang bodoh nggak ngerti agama, kamu yang lebih baik. Kenapa? Kamu melakukan dosa karena nggak ngerti agama. Ketemu sama ulama, kiai yang lebih baik. Kenapa? Ilmunya lebih banyak. Kalau ini yang dikembangkan, bapak jangan khawatir. Nanti kalau saya menghormat kepada orang lain, turun ke ustadzan saya. Enggak. Turun ke tokohan saya, tidak. Bal rafa'ahullah. Orang yang tawadu, orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa para jemaah sekalian, kita tidak boleh mengaku baik, karena baik ditentukan oleh husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sampai detik ini saya cuma sholat, bagaimana sekiranya syarat dan rukunnya lengkap, urusan diterima dan tidak diterima tidak ada yang tahu. Sholat saya diterima apa tidak? Nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, kenapa kita tepuk dada? Ini masjid kalau nggak ada saya nggak beres. Merasa itu baik. Baik kalau diterima oleh Allah. Sedangkan sampai hari ini siapapun tidak ada yang tahu diterima atau tidak. Makanya para jemaah sekalian, yang ahli ibadah tidak boleh sombong, apalagi yang tidak pernah ibadah. Jadi jangan sampai mengatakan kalau begitu ngapain sholat, sama-sama nggak jelas Pak Kiai. Yang sholat belum tentu masuk surga, apalagi ente yang nggak sholat. Siapa yang jamin? Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.